Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kali ini ada pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di acara hari ulang tahun Partai Golkar. Sangat menarik dan sangat sayang untuk kita lewatkan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam pidatonya Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sebuah pantun, di mana ketika pantun ini didengar oleh kaum 16% dan anak abah, mereka pasti akan semakin keringat dingin, karena dalam pantun tersebut berisi sebuah pesan yang kemudian mesti direfleksi, mesti dievaluasi ulang oleh para kaum 16% dan kadar-kadar banteng ataupun anak abah agar ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPP Partai PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Ibu Puan Maharani sampai tersenyum tersipu malu mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tak perlu berlama-lama guys, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua MPR RI Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani yang saya hormati, para ketua umum partai politik yang hadir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem yang diwakilkan, beliau berhalangan, Ketua Umum PKS Saudara Ahmad Saiku berhalangan hadir, diwakilkan. Ketua Umum Partai PSI Saudara Kaisang Pangarep berhalangan hadir, diwakilkan. Partai Gelora Saudara Anies Mata, sekalian di absen gitu. Siap Jenderal. Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabu Priyono, kebetulan pakai baju yang bagus malam-malam ini. Batik yang baru beli begitu. Ketua Umum Partai Garuda Saudara Ahmad Riza Sabana, PLT Ketua Umum DPP Partai PPP Partai Persatuan Pembangunan Saudara M. Mardiono, tokoh-tokoh Partai Golongan Karya,
kawan-kawan saya. Kalau begini saya ingat pantun. Satu dua cempaka biru, Cakep. 3 4 dalam jambangan. Cakep. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya juga lihat di sini banyak senior-senior. Ketua Dewan Kehormatan Saudara Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Etik Saudara Muhammad Hatta, Ketua Dewan Kehormatan Saudara Akbar Tanjung yang diwakili oleh Ibu Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pembina Saudara Agus Gumiwang, tokoh-tokoh Saudara Bambang Susatyo, Saudara Agung Laksono, Sekjen Saudara Sarmuji, Bendara Umum Saudari Sari Yuliati, para Wakil Ketua Umum, para anggota DPR RI, anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota yang hadir, para gubernur dan wakil gubernur serta bupati wali kota yang terpilih dan yang belum terpilih yang hadir, seluruh kader Partai Golkar, keluarga besar Partai Golkar di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira kabinet Merah Putih yang hadir tidak akan saya sebut satu persatu, ya kan, tanpa mengurangi rasa hormat. Soalnya banyak sekali di sini. Gubernur terpilih, saya sebut saja ya, Saudara Emmanuel Malkiades Makalena dari NTT, Saudara Rudi Masud dari Kalimantan Timur, Saudara Amsar Ahmad dari Kepulauan Riau, Saudara Hidayat Arsani dari Bangka Belitung, Wakil Gubernur terpilih Bapak Erwan Setiawan dari Jawa Barat, Ibu Ida Saidah dari Gorontalo, Bapak Surya dari Sumatera Utara, Ibu Indah Damayanti Putri dari NTB. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golongan Karya. Saya sering hadir acara peringatan hari ulang tahun Partai Golkar, sering. Tapi sekarang rasanya agak berbeda. Karena sekarang saya hadir sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan.
Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru, ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak, ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain, gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua Umum, Ketua DPR RI, saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan, benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya kan? Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya, kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak,
universitas saya nggak ada di Google katanya. Habis itu Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan, saya nggak mau tanya Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak gitu kan. Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris, dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini, saya bilang gitu. Pinter juga di Google. Ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai kan. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau menteri yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau nggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas Warna kuning. profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik,
kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi, sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi, perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Iya kan? Jadi saudara-saudara, di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum, kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar, bukan. Takut sama Golkar. Saudara kok ditakuti. Ya, tapi karena memang kader yang disodorkan baik-baik gitu loh. Ada yang disodorkan ke saya, apa itu? Menteri Kom DG, ya kan sekarang ini Kom DG kan, Ibu Mutia. Saya lihat riwayat hidupnya, lulus universitas jurusan fisika, berarti pinter nih anak ini, ya kan? Karena saya sudah presiden, saudara nggak boleh tanya fisika saya dulu nilainya berapa. Awas kalau tanya ya. Jadi ini yang diajukan orang hebat-hebat, bagaimana? Ya kan? Jadi, dan saya kira disitulah salah satu kunci kepemimpinan. Yang disodorkan harus orang yang terbaik. Dan disitulah akhirnya ya saya terima calon-calon dari Partai Golongan Karya. Dan saya lihat beliau itu tidak milih hanya konconya saja, ya kan, hanya kubunya saja, kan begitu. Di tiap partai pasti ada kubu. Di Gerindra ada kubu juga, banyak kubunya. Iya kan? Banyak kubu, itu biasa, gak ada masalah. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pertama. Jadi saudara-saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman
dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Amin. Alhamdulillah. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Belajarlah dari sejarah. Kita terlalu lugu. Bangsa Indonesia terlalu lugu. Kita sering dibohongi. Kita harus mengoreksi diri. Lugu, bukalah semua ajaran. Bukalah buku-buku pelajaran, bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada, eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan, saudara sekalian. Sebenarnya capek juga 20 tahun, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah hati, ya. Bertarung biasa, bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Tapi saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul.
Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa ketua umum saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Iya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Yeah. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak? Yang menang yang kalah begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan, anggota koalisi kita bebas. Mau calonkan siapa bebas, kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar
ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga, nggak ada masalah, benar-benar itu. Kita sekarang yang penting, yang terbaik untuk rakyat. Saya kira cukup ya sambutan saya. Betul, eh? Ya? Nggak bosan kalian dengar, eh? Hati-hati loh. Saya minum kopi dulu ya, boleh. Risiko kalian ya, kalian. Tapi saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalian sudah tahu. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang. Sedang mau, kita bersyukur kita non-blok, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana, tapi tetap kita harus waspada. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh, dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar, perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihatlah berita tiap hari, tiap malam, bagaimana sebuah negara bisa hancur, bisa pecah, puing-puing, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan, karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat, tapi di ujungnya kita tidak boleh bermusuhan. Saudara-saudara, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali ke kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku. Kita diajarkan oleh nenek moyang kita, iya kan? Bermusyawarahlah, berundinglah, mikul dhuwur mendem joro. Yang negatif kita tanam, yang baik kita angkat. Itu rumus saya kira. Tidak mungkin hubungan antara manusia, hubungan antara kelompok, tidak mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada salah ucap,
Tidak mungkin ada salah tindak, tidak mungkin ada salah sangka, tidak mungkin. Dan waspada terhadap teknologi. Belum tentu teknologi 100% membawa kebaikan. Sosmed, saya kadang-kadang kaget juga, apalagi ini, ya kan? Prabowo menghardik siapa? Ya kan? Prabowo memaki-maki, nggak ada. Saya lihat, waduh, di mana? Saya cek, rupanya hoax. Terlalu gampang bikin hoax, terlalu gampang bikin fake news. Saudara-saudara, itulah, saudara-saudara, saya kira ingin saya sampaikan di tengah ketegangan Indonesia bersyukur banyak kekurangan kita dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Amin. Alhamdulillah. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Dan saya minta dukungan seluruhnya, saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua partai. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya, semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi
anggota kita, padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Coba. Ini masih ada 18 poin lagi, tapi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan karya. Selamat berjuang, berbuat yang terbaik bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik untuk masa depan rakyat Indonesia, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Merdeka! 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 Terima kasih. Kalau dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Cukup pedas sebenarnya makna dari pantun yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan pada pidatonya beliau juga merosting habis siapa sebenarnya Bahlil Lahadalia ini. Ternyata beliau mulai akrab dan kenal dengan Bahlil Lahadalia yang notabene sebagai ketua DPP Partai Golongan Karya itu sejak tahun 2019, dan mulai akrabnya ketika Bapak Bahlil Lahadalia diangkat sebagai Menteri Investasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo di masa pemerintahan Bapak Jokowi. Hal yang paling penting juga disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa bagaimana kemudian kecintaan kita terhadap tanah air kita, bagaimana kecintaan kita terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Ini yang penting dimiliki oleh seluruh jajaran menteri, jajaran kabinet yang ada di kabinet kerja Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan yang paling penting, bahwa mereka, kalian yang selalu berteriak negara khilafah, yang selalu berteriak NKRI bersyariah, pidato inilah yang penting untuk kalian simak. Pernyataan bahwa bagaimana kemudian warga Indonesia, rakyat Indonesia mesti menjaga kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu hal yang paling sangat penting untuk kita jaga, yang harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Jadi terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya kira demikian video yang saya tayangkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.